Perubahan sikap sebagai dampak komunikasi kesehatan. Kami anggota kelompok 9 kelas E ingin memperkenalkan diri. Yang pertama, Karen Lintong dengan NIM 22213. Yang kedua, Stefania Mangare dengan NIM 22239. Yang ketiga, Cecilia Manoi dengan NIM 22242. Dan yang terakhir, Gideon Datu dengan NIM 22248. Hakikat tujuan komunikasi. Komunikasi mempunyai 3 tujuan. Yang pertama, komunikasi bertujuan untuk mengirimkan informasi. Jika komunikator mengirimkan pesan, maka diharapkan agar komunikan mengetahui pesan tersebut. Yang kedua, komunikator mengirimkan pesan yang bernuansa pendidikan dan diharapkan komunikan dapat mempelajari informasi yang telah diterima. Yang ketiga, komunikator mengirimkan pesan yang bernuansa hiburan dan diharapkan komunikan dapat menikmati informasi yang telah dia terima. Ketiga tujuan komunikasi di atas dibungkus oleh satu tujuan utama, yaitu komunikator mengirimkan pesan baik secara informasi, pendidikan, dan hiburan untuk mempengaruhi sikap komunikan. Komunikasi persuasif. Yang pertama, peranan komunikator. Komunikasi kesehatan yang efektif sangat tergantung dari karakteristik komunikator yang memanipulasi pesan dan memanfaatkan media untuk mengalihkan pesan tersebut. Yang kedua, peranan pesan. Rancangan pesan sangat berpengaruh terhadap perubahan sikap komunikan. Faktor struktur pesan, gaya pesan, dan daya tarik pesan menentukan penerimaan audiensi. Yang ketiga, peranan media. Dalam komunikasi antarpersonal, hubungan antara komunikator dengan komunikan secara fisik sangat dekat sehingga memungkinkan komunikator menampilkan kredibilitasnya secara total, memanipulasi pesan verbal, dan diperkuat oleh pesan nonverbal sebagai media sensoris. Yang keempat, peranan audiensi. Hasil akhir dari komunikasi persuasif itu tergantung dari saringan yang digunakan audiensi, pengetahuan dan perasaan audiensi terhadap pesan yang dialihkan oleh komunikator melalui media tertentu. Gambaran sikap. Menurut Berkowitz, menemukan kurang lebih ada 30 definisi sikap yang berbeda-beda. Kata dia, sikap seseorang diarahkan ke suatu objek atau isu yang di dalamnya terungkap perasaan seseorang, mulai dari kurang menyenangkan sampai yang tak menyenangkan terhadap objek atau suatu isu tertentu. Berikut menurut Baron dan Byrne, mendefinisikan sikap sebagai sekumpulan perasaan, keyakinan, dan kecenderungan perilaku yang diarahkan kepada orang, gagasan, objek, atau kelompok tertentu. Berikut dari Hofland, Janis, dan Kelly yang meneliti banyak hal dalam psikologi sosial mengatakan bahwa yang terutama dalam sikap adalah perubahan sikap. Menurut Hofland, perubahan pendapat dapat menghasilkan perubahan sikap, dan ini sangat tergantung dari ada atau tidak adanya ganjaran yang diperoleh dari objek. Sikap ini berarti penerimaan suatu ide baru sangat tergantung dari insentif yang diberikan oleh komunikator dalam proses komunikasi. Yang terakhir, Heider yang mengembangkan Balance Theory of Attitude mengatakan ketika kepercayaan atau keyakinan kita dalam keadaan tidak seimbang, kita akan mengalami tekanan mengubah sikap lalu berusaha mengubah tekanan itu. Komponen sikap. Yang pertama, kognitif, berisi apa yang diketahui mengenai suatu objek, bagaimana pendapat atau pandangan kita tentang objek tersebut. Yang kedua, konatif, berisi predisposisi kita untuk bertindak terhadap objek, jadi berisi kecenderungan untuk mengimplementasikan perilaku sebagai tujuan terhadap objek. Yang ketiga, efektif, berisi apa yang kita rasakan mengenai suatu objek, jadi komponen efektif berisi emosi. Yang keempat, evaluatif, evaluasi dapat dibayangkan sebagai suatu rentangan menggambarkan derajat sikap kita terhadap objek mulai dari yang paling baik sampai yang paling buruk. Perubahan sikap.
Contoh teori perubahan sikap. Yang pertama, dari teori yang menjelaskan hubungan antara persuasi dengan perubahan sikap antara lain: 1. Teori hierarki belajar, 2. Elaboration likelihood model, 3. Reinforcement theory, 4. Information manipulation theory, 5. Communication competency, 6. Health belief model. Yang kedua, teori dari komunikasi massa yang berkaitan dengan perubahan sikap audiens, yakni 1. Teori peluru, 2. Social learning theory, 3. Social expectation theory, 4. Theory of selective influence yang terinci dalam 3 model, yakni the individual difference theory, the social difference theory, the social relationship theory. 5. Media dependency theory. Dan yang terakhir, yang keenam, agenda setting. Sekian presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya akan masuk ke dalam sesi tanya jawab yang dimana kelompok berangka ganjil 1, 3, 5, 7, 11, dan 13 yang diharuskan bertanya kepada kelompok penyaji materi.